Apa kritik Anda terhadap sistem pendidikan kita di negara kita hari-hari ini agar menjadi bahan? Nah, ini mesti dibayar Mas Ruki ini. Agar jadi bahan kepada pemerintah untuk dicermati, dibahan, didiskusikan. Sehingga Menteri Pendidikan Indonesia memiliki solusi. Bung Rocky nggak baru memberikan solusi, karena biarlah mereka berpikir, karena mereka digaji untuk menemukan solusi yang tepat untuk negeri ini. Demikian Bang Omang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soal pendidikan ya, saya coba tanggapi itu. Setiap kurikulum di belakangnya ada perjanjian sosial. Kita mau didik orang itu demi apa dan karena apa itu. Demi apa dan karena apa. Alasan pembenarnya apa, alasan penghasutnya apa itu. Kita mau hasut mahasiswa kita, menghasut anak SD dengan filosofi apa. Hanya ada dua model pendidikan di dunia sebetulnya. Yang pertama yang berbasis pada cara Prancis menginspirasikan anak-anak itu dengan filosofi itu. Di Prancis, anak SD kelas 6 udah belajar filsafat. Critical mode of thinking di situ. Di Prancis, ide pendidikan itu demi solidaritas. Jadi kata solidaritas itu melekat pada dosen, pada guru TK, pada anak-anak. Intinya adalah kesetaraan manusia. Kenapa? Karena Prancis pernah mengalami revolusi sosial. Sehingga menimbulkan satu kenangan, satu narasi di masa lalu. Bahwa setiap orang harus dihargai pada taraf kesetaraan sosialnya. Basisnya adalah 3 pilar dari revolusi Prancis. Liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, liberté, égalité, kesetaraan, dan fraternité, persaudaraan. Itu dasar dari kurikulum Prancis. Semua anak Prancis itu paham apa yang dimaksud liberté, égalité, fraternité. Diingatkan bahwa satu waktu seorang raja yang lalim ditenteng kepalanya itu oleh rakyat, dipotong dengan pisau gilotin, penanda awal dari demokrasi. Karena Raja Louis XVI bilang bahwa nggak mungkin kepala saya berpisah dari mahkota saya, karena mahkota saya dipasangkan oleh Tuhan. Lalu rakyat bilang coba kita uji, dipenggal. Ternyata bukan mahkota aja yang jatuh dari kepalanya, kepalanya jatuh dari badannya, terpisah tuh. Itu pelajaran tentang politik, bahwa politik nggak boleh diklaim oleh seseorang. Politik itu adalah hasil kesepakatan rakyat. Dari situ pendidikan diajarkan di masyarakat Perancis supaya peduli pada manusia tuh. Karena itu Perancis menganggap semua orang yang cari suaka silakan datang ke Perancis tuh. Prinsipnya begitu tuh. Jadi di Perancis ada revolusi sosial yang menyebabkan ide solidaritas menjadi kuat dan itu masuk dalam kurikulum. Amerika lain lagi. Amerika mengalami revolusi tapi bukan revolusi sosial. Itu revolusi pembebasan dari kolonial. Perancis tidak dijajah, dia dijajah oleh rajanya sendiri, itu beda tuh. Sehingga di Amerika idenya bukan solidarity tapi liberalisme tuh. Itu dasarnya. Sehingga bagi orang Amerika siapapun silahkan belajar, mau jadi apapun, yang disebut American Dream. Pemerintah memberi fasilitas semua anak Amerika untuk belajar, mau jadi apa aja. Mau dia jadi komunis, mau jadi liberal, mau jadi ateis, segala macam itu. Karena ide kebebasan itu mendahului ide kesetaraan. Itu juga paralel dengan keadaan di Amerika. Amerika itu nggak ada bangsa aslinya di situ. Amerika isinya adalah imigran. Apalagi kalau Anda di Los Angeles, semua bangsa ada di situ tuh. Di pantai barat itu sama sekali nggak kelihatan Amerika. Kan di situ ada orang Jawa, di situ ada orang Bugis banyak betul di situ, orang Jepang, orang Cina, Italia segala macam. Jadi Amerika tahu diri bahwa dia tidak punya yang disebut sebagai warga negara asli. Karena itu kebebasan nggak boleh dihalangi itu setiap orang. Itu dasarnya tuh. Jadi tapi kalau sekarang Anda ada di Amerika misalnya di pantai barat, beberapa kampus di situ bahkan membiarkan mahasiswa menulis sendiri kurikulumnya tuh. Nanti si rektor tanya pada si mahasiswa baru kalau mahasiswa dari Aceh, Anda akan dijemput oleh si rektor, dikasih dormitory, dikasih ruangan asramanya, terus rektor bilang besok pagi turun ke kantor saya ya. Anda dari Aceh, Anda mau belajar apa? Tulis sendiri kurikulummu. Mereka sediakan.
Jadi ada perubahan paradigma di situ, bahkan makin liberal. Individu bisa tentuin sendiri dia mau jadi apa tuh. Sehingga nggak ada persoalan lagi dia mau lulus nggak lulus itu urusan dia. Kalau di sini lulus nggak lulus urusan palsu apa nggak palsu ijazahnya. Jadi ijazah di Indonesia jadi standar kurikulum. Yang penting saya harus lulus. Entah nyogok, entah palsu, tanda tangan segala macam tuh. Nggak ada semacam kontrol kualitas. Itu yang terjadi. Walaupun menteri mengatakan ini kampus merdeka, iya, tapi rektornya nggak merdeka. Sehingga nggak ada pembicaraan yang merdeka. Berkali-kali saya dihalangi masuk kampus. Di mana kampus merdekanya coba? Jadi itu pertanda bahwa kita nggak punya paradigma tentang pendidikan. Itu basisnya itu. Ada yang disebut Tuturi Handayani, Ingarso bangun apa namanya, Ingmadia bangun Karso, Ingar, bagaimana itu prinsipnya? Ingarso Sungtolodo memberi teladan, Ingmadia bangun Karso memberi kekuatan, mendorong, memberi harapan, Tuturi Handayani mendorong itu. Di kita bisa terbalik-balik. Ingarso bangun pencitraan, Ingmadia bangun kekuasaan, Tutwurni handa korupsi. Karena korupsi bidang pendidikan juga masih tinggi. Kenapa? Bukan sekedar korupsi anggaran, tapi korupsi di bidang jual beli ijazah tuh. Itu yang menyebabkan teman-teman kita, profesor-profesor atau dosen-dosen di UGM kemarin, 1000 dosen tanda tangan petisi. Stop pemberian gelar. Yes. Kan banyak pejabat beli gelar. Buat apa panjang-panjangin gelar kalau otaknya pendek? Gak ada gunanya. Jadi itu kritik yang bagus dari Profesor Jasman yang memungkinkan kita mengingat kembali bahwa desain pendidikan kita buruk. Itu yang menyebabkan skopus kita turun terus, indeks kecerdasan kita turun terus tuh. Jadi sekali lagi, kebebasanlah yang memungkinkan kita bertumbuh. Jangan kendalikan keinginan manusia untuk belajar. Nah itu berhubungan dengan anggaran. Anggaran yang dimasukkan ke pendidikan di APBN itu sama dengan di Vietnam, 20-25%. Vietnam APBN-nya dipakai 20-25% untuk menghasilkan pendidikan. Indonesia juga begitu. Tapi Vietnam jadi nomor 2 terbaik di Asia, Indonesia jadi nomor 4 terbaik di nomor 4 dari bawah. Jadi ada problem, kemana uang itu sehingga tidak menghasilkan kecerdasan? Ya pasti dikorupsi, dasarnya itu kan. Jadi sekali lagi itu bagus kritiknya dan saya enak diingatkan sehingga saya akhirnya ucapkan juga kritik saya bidang pendidikan. Jadi bukan saya nggak pernah bicara karena saya nggak pernah ditanya. Makasih. Ada yang tadi lebih duluan tunjuk, tapi saya nggak. Coba yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang, Bung Rocky. Terima kasih sudah hadir di antara kita. Ini forum yang sangat grace ya di Aceh ya. Kita sering juga buat suara dialog dan kita sering dengarlah Bung Rocky. Saya pengen Namanya di. Baik. Perkenalan, nama saya Teguh Kamurzaman. Sama Jamal kemarin kita pernah hello di via video call ya. Saya konsultan hukum. Belum lengkap itu Boman. Ya. Belum lengkap itu. Belum lengkap. Saya juga bekas juru runding Gerakan Aceh Merdeka. Saya ingin menanggapi sebenarnya. Kalau bertanya saya kira nggak bertanya lah. Saya nanggapin soal NKRI harga mati. Ya. Saya ingat kita ini bangsa nggak jujur dengan sejarah kita. Kita selalu peringati 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan, hari proklamasi. Padahal merdeka kita itu 27 Desember 1949. Karena apa? Saya pernah dalam sebuah perjalanan ke Bali, ditanya oleh staf saya di perempuan, Pak, kenapa Pak ya? Ngurah Rai itu masih ditembak matinya itu tahun 47 gitu. Seharusnya kan 45 udah merdeka kita kan ngopi-ngopi senang-senang Pak.
Saya bilang proklamasinya 17 Agustus 45, tapi kemerdekaan kita itu diakui oleh internasional PBB itu pada 27 Desember 1949, dan namun itu tidak ada dalam sejarah. Sejarah perjalanan hidup bangsa ini itu sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi. Mungkin di antara kita di sini hanya beberapa yang tahu itu. Nah, ini sebuah soal, Bung Rocky. Dan hasil Undang-Undang 45 sendiri itu berhasilnya pada 18 Agustus. Saat proklamasi kita belum punya Undang-Undang Dasar. Dan itu dilaksanakan di Rumah Maida. Pandangan saya, Undang-Undang 45 itu, kecuali pembukaannya, yang mungkin memang karya asli bangsa Indonesia, pendiri-pendiri, founding father. Tetapi isinya, pandangan saya itu isinya fasis. Karena ketika itu Laksamana Maeda dibantu oleh 2 orang staf politiknya yang membantu mendrafting Undang-Undang 45 itu. Sehingga seperti Bang Rocky tadi sampaikan, NKRI harga mati itu menjadi mengurung kita bangsa Indonesia ini untuk keluar daripada gagasan-gagasan baru tentang kebangsaan Indonesia. Saya kira itu saja statement saya, Bung Rocky. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Komandan. Memang itu yang membuat kita tidak nyaman karena klaim historis macam-macam. Bahkan gak ada istilah NKRI. Yang ada Negara Republik Indonesia, NRI, bukan NKRI. Jadi kesatuan itu kan bagian yang buruk sebetulnya karena kita dipaksa untuk tidak boleh berbeda. Kalau mau lebih masuk akal, Negara Persatuan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan. Kan itu dasarnya kan. Nah, itu yang saya anggap cara pemerintah memahami ontologi, kalau kita pakai bahasa narasinya itu, ontologi bangsa ini adalah kemajemukan, bukan kesatuan. Karena kita majemuk dari awal, maka diperlukan persatuan. Karena majemuk diperlukan persatuan. Tapi sekarang dibalik, demi kesatuan tidak diizinkan perbedaan. Ngaco tuh. Satu counter ontologi yang membuat kita gagal paham apa sebetulnya dimaksud dengan NKRI harga mati itu. Itu kan slogan yang dibuat-buat. 4 pilar. 1 NKRI harga mati, 2 Pancasila, 3 Undang-Undang Dasar. Satu lagi apa? Padahal semua itu udah ada di konstitusi. Sebut aja negara konstitusional. Wong Pancasila ada di konstitusi, ide persatuan ada di konstitusi. Jadi ngapain tambah-tambah? Itu cuma karena mau nambah anggaran di MPR supaya ada sosialisasi 4 pilar itu. Kan itu jadinya kan. Padahal adanya 4 pilar tidak diisi dengan narasi, itu bahayanya. Jadi orang kata pilarnya apa? Kita perlu narasi tentang keindonesiaan yang bisa ditumbuhkan sebagai harapan dan dia gak mesti dihentikan. Narasi itu bekerja ongoing, in the making. Bukan narasi yang sudah dipastikan ada, tetap. Menghapus narasi menimbulkan imajinasi, menghentikan imajinasi menghibulkan fantasi, terus menerus. Karena kita manusia, kita orang bukan barang. Kalau barang dia berhenti sebagai das Ding an sich, kata orang Jerman itu. Benda yang bisa kita objektifikasi, tapi percakapan demokrasi dia harus tumbuh. Nah, itu yang kita inginkan supaya percakapan ini muncul, ada debat di antara kandidat tentang ide keindonesiaan. Termasuk potensi Indonesia untuk mengubah sistem pemerintahannya dari sentralistik pergi pada desentralisasi sempurna, yaitu sistem federal. Kalau saya ajukan sistem federal, orang akan ngomong, Anda mau bikin negara-negara bagian. Saya bilang iya. Berarti Anda mau makar. Makar itu kalau saya angkat senjata di depan istana itu makar. Saya cuma angkat pikiran, angkat gagasan, di mana makarnya? Jadi banyak kecurigaan timbul karena tidak membaca sejarah. Banyak kecurigaan timbul karena tidak mampu untuk memproyeksikan pertarungan gagasan di masa depan. Nah, bagi milenials kita ingin agar supaya baca banyak, pelajari sejarah Aceh, dan Aceh ini udah jadi kota metropolitan sejak mungkin tahun 500 karena udah terhubung dengan perdagangan dunia. Dokumen-dokumen Aceh di Cina itu lengkap bahwa ada
pertukaran diplomasi dengan Eropa terjadi. Jadi kalau kita sebut Aceh, kita ingat bahwa Aceh bukan apa yang hari ini kita alami, tapi Aceh di masa lalu yang bahkan lebih luas perspektif gagasannya daripada Aceh hari ini. Istilah bagus dari Prof. Umam tadi di mobil, ini udah jadi city state. Artinya dia udah metropolis, di dalamnya ada kemajemukan. Dan Aceh bergaul dengan dunia global sebelum Indonesia merdeka. Nah, dasar-dasar pikiran ini yang kita sebut sebagai potensi untuk dijadikan narasi baru tuh. Sebetulnya bangsa ini hidup dengan narasi yang kaya, tetapi dikendalikan oleh arogansi-arogansi yang sempit. Itu dasarnya. Kenapa jadi sempit? Karena nggak mampu bertengkar. Nggak ada pemerintah yang mau bertengkar dengan oposisi tuh. Bahkan dengan LSM kabur tuh. Bertengkar misalnya di forum-forum kayak ILC nggak ada yang mau. Paling kirim orang yang bego semua, yang tolol semua kan. Kan kalau berani kirim menkonya tuh, kita berdebat di situ. Kalau presiden nggak usah lah, nanti jadi gagap dan gugup dia. Tapi itu intinya tuh. Jadi semua forum mesti dibuka demi narasi baru. Narasi baru hanya disebut narasi baru kalau ada pertengkaran akal pikiran. Yang sering saya katakan, pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah. Kalau Anda berpikir nggak ada yang bantah, artinya Anda sedang berdoa. Beda antara berpikir dan berdoa. Kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi, ini kita mau Jumatan, setelah kita bertengkar di sini nanti kita Jumatan dan kita nggak boleh bertengkar kan kalau di Jumatan. Jadi itu bedanya. Kalau kita menginginkan narasi baru, konsekuensinya adalah buka percakapan akademis. Di mana dia dipercakapkan? Mestinya di kampus. Tapi karena kampus mengalami semacam ketegangan atau kegelisahan, maka rektor-rektor itu harusnya belajar dari forum ini. Jadi saya anggap semua ini adalah rektor di luar kampus. Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak adil kalau tidak ada perempuan. Tolong Bapak-bapak mengerti. Hari ini tidak hanya menumpuli laki-laki. Saya ingin mengundang penanya dari perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rayhal, temannya Prof. Umam. Hanya itu mungkin perkenalannya. Dan menarik mendiskusikan pertanyaan, tapi tidak menarik. Kenapa? Karena kita tidak mendiskusikan narasi-narasi apa yang kemudian sudah dan akan dibangun berdasarkan cerita-cerita Prof. Rocky tadi. Artinya kita diajak berpikir, diajak untuk bertanya-tanya pada diri kita sendiri, pada semua hal. Sebenarnya kita punya nggak gagasan-gagasan baru untuk narasi-narasi yang akan dibangun di keberagaman tadi, persatuan tadi dan lain sebagainya. Berbicara narasi Aceh misalnya, itu jauh hari Aceh sudah memikirkan tentang bagaimana Indonesia itu akan berwujud. Apa itu Indonesia? Misalnya almarhum Hasan Tiro pernah menyebutkan apa itu demokrasi untuk Indonesia. Tapi kemudian gagasan itu ditolak. Kenapa? Itu menurut saya adalah gagasan-gagasan yang kemudian dimatikan sehingga muncul 1976 misalnya. Tapi jauh sebelum itu almarhum Hasan Tiro sudah menggagas apa itu demokrasi untuk Indonesia sebelum 76. Nah, hari ini kalau kita diajak kembali untuk menceritakan apa narasi-narasi yang akan kita bangun misalnya dari Aceh untuk Indonesia, satu sisi kita agak pesimis, tapi seharusnya kita optimis memang. Tapi kehadiran saya hari ini di sini adalah untuk mendiskusikan, mungkin bisa dimulai dari Prof. Rocky sendiri. Apa gagasannya sebenarnya yang ingin ditanyakan untuk kita semua? Aceh itu, Indonesia itu, narasi baru itu apa? Dulu teman-teman di masyarakat sipil, misalnya di sini ada Bang Iqbal juga, pernah menuliskan satu bentuk gagasan yang namanya Aceh Baru. Itu gagasan yang luar biasa menurut saya. Dan hari ini juga ide itu hilang, menguap gitu. Nah, jadi ide-ide dan gagasan ini, pertanyaan saya kepada kita semua sebenarnya, itu akan bermuara ke narasi baru apa yang disebutkan oleh
Prof. Rocky sendiri gitu. Jadi kita nggak hanya bermimpi, tapi kita kemudian punya catatan dan langkah konkret seperti apa mimpi ini kita akan bangun dari titik di sini misalnya. Berhubung kita berada di bawah Rumah Aceh kan. Nah, itu gagasan itu bukan soal kesatuan saya ingin menyebutkan, saya sepakat tadi soal persatuan, tapi kemudian kemajemukan itu harus menjadi catatan penting. Sehingga narasi-narasi yang dibangun kemudian adalah narasi-narasi yang kaya, yang tidak mengkotakkan kita pada ide kita harus misalnya seragamnya harus merah dan putih, seragamnya harus hitam dan biru misalnya, harus kuning dan orange. Nah, seperti itu saya pikir. Terima kasih kesempatannya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky juga bisa membantu kami untuk memberitahu kami apa semangat zaman sekarang. Zeitgeist yang diperkenalkan oleh Hegel. Orang Aceh itu yang tahu Hegel itu dialektika gitu. Orang Aceh banyak yang nggak tahu Zeitgeist itu dari Hegel 250 tahun yang lalu. Jadi tolong dilampirkan ke pertanyaan Rehal. Apa semangat zaman yang hari ini sedang bergelantungan, ya, yang mesti diambil dan dijadikan narasi? Oke, itu berat ya. Ini saya kasih kuliah beginian 3 semester tuh soal naratif, history, and politics of hope, itu temanya di situ. Tapi tadi disebut Hegel. Sebetulnya bangsa ini terhubung juga dengan Hegel karena salah satu cucu Hegel pernah jadi tentara NATO dan bekerja di Indonesia itu. Ada catatannya itu. Tapi kita tentu nggak ingin lihat itu. Saya ajukan tadi 2 hal, yaitu meriset potensi Indonesia untuk diatur ulang berdasarkan prinsip kemajemukan in optima forma. Majemuk secara radikal. Itu punya konsekuensi bahwa negara kesatuan ini terlalu membebani kemajemukan itu. Maka saya usulkan, coba pikirkan semacam negara persemakmuran yang isinya adalah kondisi-kondisi lokal. Aceh jadi negara bagian, Jawa Barat jadi negara bagian, Maluku jadi negara bagian. Lalu kita himpun itu sebagai persahabatan Indonesia. Mungkin itu lebih akrab. Jadi bayangkan itu, saya usulkan itu sebagai proposal narasi alternatif itu. Yang kedua, narasi tentang apa yang akan memayungi Indonesia masa depan tuh. Hukum pidana, mungkin masa depan pidananya berkurang. Karena semua potensi pidana bisa dikontrol lewat CCTV itu. Korupsi juga bisa dikontrol lewat e-katalog. Jadi kalau kriminal korupsi berhenti, mulai berkurang, kita mau cari cara apa yang memungkinkan Indonesia dihidupkan melalui harapan itu. Saya membayangkan di belakang kita ada kantor lingkungan hidup yang hanya dijadikan alasan untuk memberas negara-negara barat supaya kirim dana karbon ke kita tuh. Padahal kita produksi terus karbon. Semua industri kita itu, Indonesia dinyatakan sebagai negara mungkin keberapa penghasil emisi itu. Dan Sri Mulyani di sidang Glasgow terakhir, Conference on Co-op 22 yang lalu, mengatakan jangan negara barat mengajari kita tentang kesehatan lingkungan. Karena kita lagi bertumbuh, kita perlu mengekstrasi lingkungan kita. Dengan kata lain, jangan negara barat halangi kita merusak lingkungan. Itu konsekuensi dari keterangan Sri Mulyani. Jadi narasi lingkungan gak masuk di Indonesia. Padahal misalnya 2 minggu lalu di Davos, tempat di mana para kapitalis memastikan arah baru dunia, diputuskan di situ bahwa lingkungan hidup menjadi parameter utama kebijakan politik di semua negara. Dan itu dihitung. Apa yang mesti dilakukan? Lakukan yang mereka proposalkan adalah asuh masyarakat sipil itu di tingkat lokal. Bukan di tingkat provinsi, bukan di tingkat negara, di tingkat lokal. Bahkan di desa. Jadi mereka yang ingin cari sumbangan asing nanti itu harus bikin kesepakatan dengan pemerintah bahwa yang kita lakukan di lokal itu comply, fit and proper dengan proposal dunia. Kan orang bertanya, do you speak environmental ethics? Do you speak gender equality? Semua itu narasi baru.
Tapi pemerintah do not speak environmental ethics, seorang menteri doesn't speak gender equality. Semua itu yang memungkinkan kita batal tumbuh sebagai negara tuh. Jadi dasar-dasar itu yang saya ajukan sebagai proposal, silakan diuji itu. Nah, mampu nggak kita bicara tentang tadi narasi baru Indonesia yang ditumbuhkan dalam kebersamaan persemakmuran, bukan lagi negara yang dasarnya NKRI harga mati itu. Secara antropologi Papua memang berbeda dengan Jawa Barat. Jawa Barat berbeda dengan Sumatera Utara. Jadi kenapa mesti disatukan sesuatu yang dasarnya perbedaan? Justru dalam perbedaan dimungkinkan percakapan. Undang-undang desa kita dari Sabang sampai Merauke sama seragam. Itu artinya ada birokratisasi itu. Dan itu yang kita sebut sebagai upaya negara untuk mengendalikan kemajemukan rakyat. Jadi sekali lagi saya kirimkan itu sebagai proposal. Dua hal yang kita ajukan sebagai proposal. Bisa enggak seluruh undang-undang yang dibuat kita batalkan dan kita katakan Omnibus Law harus dipayungi oleh hukum lingkungan. Karena itu ide baru dunia itu. Semua hukum yang anti hukum lingkungan dibatalkan. Mau enggak kita jadikan itu narasi? Mau nggak kita jadikan narasi persemakmuran itu adalah potensi bagi Indonesia? Itu dua hal. Tetapi ini memerlukan aktivitas luar negara. Ada dorongan dari luar, ada energi dari luar. Ini bagian dari upaya kita untuk minta negosiasi dengan negara. Masyarakat sipil punya hak untuk menentukan Indonesia, bukan sekedar negara tuh. Nah, ini adalah beban berat. Dan kata seorang feminis Amerika namanya Audre Lorde, the master's tool cannot dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Perlu peralatan lokal. Seperti ucapan tadi dari Lear tadi. Nah, itu yang kita inginkan. Kita perlu peralatan lokal untuk membongkar istana raja. Saya samarkan di situ supaya ada pertanyaan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cud Intan Arifah. Terima kasih Prof. Human, sekaligus kanda saya nih. Sebenarnya dari tadi malam saya ingin menanyakan ini, tapi ada keraguan-raguan dan sampai detik tadi pun masih ada keraguan-raguan. Tapi the power of last minute akhirnya mendorong hati saya untuk menanyakan ini ya. Jadi pertama Pak Rocky, yang mana tahun ini sudah mulai yang dinamakan tahun politik lah menuju 2024. Jadi sudah sering dipakai oleh berbagai elemen, baik itu netizen di dunia maya ataupun dunia nyata, sering menggunakan politik identitas, yang mana politik identitas itu mengandung unsur agama, budaya, suku, etnis, terkhusus agama tuh paling sering digoreng. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari beberapa calon presiden yang dari berbagai koalisi ataupun ada yang belum membentuk koalisi, mana dari calon itu yang bisa mengcover politik identitas ini, yang memiliki sifat ataupun bisa menghandle orang-orang yang memakai politik identitas ini. Artinya calon mana yang memiliki adab, moralitas, etikabilitas yang baik, yang dapat mengcover semua etnis, agama, suku budaya yang ada di Indonesia ini. Yang mana seperti Pak Rocky katakan tadi, kita ini bangsa yang penuh dengan kemajemukan. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal yang nggak ada asal usulnya, yang tiba-tiba masuk jadi pertengkaran politik. Apa itu politik identitas? Kalau saya pakai istilah resminya, identitas itu di dalam bahasa Latin artinya dia yang sudah meninggal. Itu identitas. Identitas baru sempurna ketika seseorang tidak lagi hidup. Karena hanya mayat yang bisa diidentifikasi. Kalau kita masih hidup, nggak mungkin kita bisa diidentifikasi. Asumsi kita tentang pemerintah berubah setiap saat. Anda mungkin lagi bersama dengan pacar Anda, tiba-tiba ada yang lebih wangi lewat. Identitas pacar Anda hilang, identitas dia muncul. Jadi nggak mungkin identitas itu jadi final ketika manusia masih hidup. Ada orang
pindah warga negara, ada orang pindah agama, ada orang pindah partai politik. Identitasnya selalu in the making, oscillating bahkan itu. Jadi kalau dikatakan politik identitas, artinya politik orang meninggal, politik tentang mayat. Bahasa begitu. Kalau kita mau bongkar narasi dari teori, nanti saya terangkan kenapa bukan itu yang dimaksud hari-hari ini. Sama seperti orang bertanya pada saya, setiap kali saya kasih kuliah umum, panitia bilang, kami minta biodata Pak Rocky. Saya bilang yang lengkap apa enggak lengkap? Yang lengkap. Saya bilang saya belum mati, ngapain nanya yang lengkap itu? Biodata saya jadi lengkap ketika saya meninggal. Kan itu dasarnya kan. Jadi ini basa-basi supaya diperlihatkan ya pernah ngajar di sini, pernah enggak. Manusia itu dihitung berdasarkan apa yang diucapkan real time lalu dibantah real time oleh orang. Kan itu kan. Kalau enggak, waktu ada penundaan dia bisa evaluasi lagi itu. Dia bohongi lagi, dia susun lagi narasinya tuh. Jadi sekali lagi itu pertanyaan betul bahwa ada kecemasan. Wacana politik identitas hanya diajukan untuk menghalangi Muslim politics rise up. Itu aja. Cuman itu yang dimaksudkan. Jadi kalau kita ngoceh-ngoceh segala macam, juga tadi malam saya terangkan, yang benar adalah politics of recognition, bukan politics of identity. Bukan antara sosialisme dan Islamisme, itu peran historis. Jadi jangan dipalsukan, yang suka malsuin ini kan negara tuh. Berbahaya kalau Islam jadi mayoritas. Padahal banyak juga mayoritas yang minoritas mentalitasnya. Itu dasarnya tuh. Jadi bagi saya nggak ada soal mau politik identitas, mau identitas politik, tapi yang penting dia direcognize oleh voters. Itu dasarnya tuh. Ya bersaing aja, nggak ada soal kan. Apakah partai-partai Muslim ini akan menegakkan syariah Islam? Uji di dalam programnya, bukan dari awal mengatakan ini bakal jadi syariah. Kita bisa uji misalnya di Aceh. Ini negara dari awal menginginkan orang Aceh membentuk kanon, atau negara ingin menyogok dengan kanon pada orang Aceh. Kan itu yang nggak jujur tuh. Sekarang isu itu ditutupi bahwa seolah-olah bahaya kalau saya datang di Aceh, saya akan provokasi soal-soal yang berbau politik identitas. Padahal di sini kita lihat ada percakapan. Percakapan itu tidak mungkin dibatalkan karena nasib manusia adalah bicara. Jadi betul kehidupan kita hari ini kita ingin promosikan supaya dibuka pembicaraan publik, jangan kasak-kusuk. Kita ingin semua calon presiden bicara tegas tentang IKN, tentang lingkungan, tentang gender equality, supaya kita nggak memilih kucing dalam karung. Padahal sebetulnya nggak ada soal juga, semua kucing dalam karung kan kelihatan karena karungnya bolong. Gitu ya teman-teman.